Bon bekerja di pabrik acar, bekerja untuk keluarga ke pabrik untuk bunuh tikus. Setiap I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future. bunuh 10 tikus maka dapat $5. Hari ini sekelompok tikus datang menyerbu. Dia mundur-mundur lalu jatuh ke bak acar. Pas di saat ini pabrik akan diperiksa. Semuanya sangat panik. Tak ada yang sadar dia telah jatuh ke bak itu. Akhirnya Bon pun terkurung di bak itu. Tapi apakah kalian pikir dia tewas di dalam? Tidak, hal yang tak diduga terjadi. Waktu berlalu. Dalam sekejap 100 tahun berlalu, 2 anak nakal masuk ke pabrik yang sudah rusak ini. Mereka buka bak acar itu. Bon yang terjebak di dalam selama 100 tahun, tak disangka dia masih hidup. Kulit dan wajahnya masih sama persis seperti sebelumnya. Bon mengerutkan dahi. Dunia baru di matanya sangatlah asing. Segala yang familiar sudah tak ada. Saat tahu istrinya sudah meninggal 8 tahun yang lalu, sangatlah sedih. Untungnya ada kabar baik. Dia temukan orang yang dikenalnya. Keduanya bertemu dan berpelukan karena mereka sama-sama keluarga satu-satunya. Hans membawa Bon ke apartemennya. Dia menunjukkan IT yang sudah sangat maju. Dan di saat dia melihat soda-soda jadi minuman orang, ini membuatnya sangat terkejut. Di masanya saat itu, ini akan sangat boros. Bon sudah terendam di bak acar 100 tahun. Setelah ratusan tahun dia bangkit lagi. Dia mau belajar buat bisnis acar. Tapi belum saja dimulai sudah temukan masalah. Dia sampai di toko temukan mentimun sangat mahal. Dia tak mampu membelinya. Dia pergi ke tong sampah mencari timun yang sudah dibuang orang. Lalu gunakan benda tak berguna, dia temukan sebuah kereta barang. Dia ambil botol yang rusak dan dicuci. Dan mulai membuat acar. Dia masukkan timun dan garam ke botol. Turun hujan dan botol pun penuh dengan air. Usaha tak hianati hasil. Acara yang dibuat Bon sangatlah laris. Satu malam dia terkenal di internet. Bahkan media datang mewawancarainya. Bon melihatnya sangatlah marah. Dia masih provokatif Hans di depan kamera. Berkata dia orang yang paling bodoh. Teringat saat itu Hans membuatnya masuk penjara. Jadinya penjualan Bon menurun drastis. Tentu saja Hans tak marah. Petugas pun datang mencarinya dan menutup kiosnya, bahkan menyita semua acarnya. Berhadapan dengan denda yang tinggi, Bon tak tahu harus ngapain. Saat semua orang tahu kabar ini dan mulai menolak acar yang tak higienis, Hans sangatlah puas. 2 langganan Hans datang beri ide. Dia langsung pekerjakan dan membuat tim. Para mahasiswa ini tak perlu gaji, hanya butuh pengalaman bekerja. Ini adalah simbiosis mutualisme bagi Bon. Di bawah pimpinannya, kualitas kehigienisan produk meningkat. Sebotol acar yang sempurna lalu dipasarkan. Semua mahasiswa magang inisiatif pergi ke jalan raya mempromosikannya. Bon dapat kepercayaan lagi. Dia juga dapatkan uang yang cukup. Potong papan reklame istrinya. Ini membuat Bon sangat senang. Dan di sisi lain Hans melihat bisnis acar Bon meningkat pesat, membuatnya semakin iri. Saat ini dia muncul. Di saat bisnis sedang berkembang baik, Bon jatuh ke perangkap lagi. Setelah kegagalan kewirausahaan, Bon yang baru saja berdiri tegak, dia kembali lagi ke tempat Hans. Hans yang melihatnya sangat iri. Hatinya semakin tak enak. Dia bantu Bon buat akun sosmed. Di bawah bujukan, dia membuat komentar yang kontroversial. Bon jatuh di jebakan yang sudah disusun rapi. Hans tersenyum sinis, seakan kali ini dia berhasil menjatuhkannya. Bon yang polos mendapatkan asisten, memintanya untuk upload di sosmed. Tapi asisten takut akan muncul akibat tak bagus. Tapi dia tetap saja tekan tombol kirim. Esoknya saat kerja, semua orang adakan pertemuan darurat. Benar saja, dia dapatkan ejekan dari netizen. Bahkan asistennya juga tak terima ini dan masuk ke kerumunan netizen. Perkataan mengenai postingan Bon mereka datang. Benar atau salah memicu imajinasi semua orang. Tak disangka dia semakin terkenal. Dalam debat tentang pidato, Hans menyamar. Bertanya pada Bon tentang Yesus. Ini tentu saja sebuah jebakan. Hans tahu Bon akan jawab dengan berantakan. Jawaban selesai, kemudian dia ditentang oleh seluruh negeri. Para pemimpin mengutuknya dan memaksanya untuk tampil di kamera, mau mencabut kewarganegaraannya. Dia pecahkan kaca dan masuk ke rumah Hans, memintanya untuk bawa dia ke Kanada. Hans membawanya melintasi perbatasan. Saat melewati rerumputan, Hans tak sengaja terjatuh, tapi Bon merawatnya dengan sangat baik. Malam ini turun salju. Mereka berpelukan untuk mencari kehangatan. Dalam perjalanan, Hans menyadari kesalahannya. Hans jujur pada Bon. Atas semua perlakuannya, Bon sangat amat marah padanya. Dia mengganti baju Hans dan mencukur jenggot. Dan Hans yang sudah pingsan ditemukan polisi. Salah mengira Bon yang gagal larikan diri dan diasingkan kembali ke desa asalnya. Tapi Bon malah kembali ke rumah Hans. Saat melihat album foto, sebuah foto yang terjatuh menarik perhatiannya, membuatnya merasa dia salah menilai Hans. Sebenarnya Hans adalah kebanggaan keluarga. Dia tak berhenti bekerja.
Hans yang sampai di desa Bon merasa asing di desa itu. Dia sangat menyesal atas perbuatannya. Lagi pula Bon juga keluarganya. Perbuatannya membuatnya sangat menyesal. Pas di saat ini, Bon sampai di desanya, mencari Hans, beberapa kata dan menyelesaikan perdebatan mereka. Bon sangat bangga adanya keturunan yang hebat. Melalui diskusi, mereka berdua mau mengurus bisnis hingga besar. Mereka saling tertawa berbaikan. Film selesai.